Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab safil haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama di pagi hari ini. Walaupun hujan mengguyur sejak malam, tidak berhenti-henti, luar biasa. Mungkin berhenti-hentinya tadi pukul 9. Begitu kita mulai pembacaan, hujannya baru berhenti. Jika Allah ingin melihat siapa dari kita yang istiqomah mudah, belum datang ujian yang begitu menghambat, hanya kita dikasih hujan aja, nggak henti-hentinya dari malam. Mungkin barangkali ada sebagian dari kita yang rutin menjadi terhambat. Namun disinilah letak ujian kita. Tadi pagi ceritanya ada orang telepon, pengen datang ke sini, tapi ragu. Dari malam udah bilang mau datang, kita yakinin datang, Bismillah, nggak kenapa-napa gitu. Pas pagi-pagi hujan nggak berhenti, dia ngomong, gimana ya, pengen datang tapi hujannya nggak berhenti-berhenti. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Emang sih hujannya bikin kita enak tidur, betul? Hujannya bikin kita enak tidur, hujannya bikin kita enak merem. Bawaannya pengennya ada di kasur aja ya, atau mager kalau bahasa orang gitu bilang, malas gerak. Subhanallah. Tapi kemudian dia ngecek, rasanya nggak minggu ini dulu deh. Soalnya nanti jam 10 mau ada janji. Lalu tiba-tiba saya termenung. Kenapa kalau kita berbenturan dengan urusan dunia, kita bisa menjadikan perjanjian itu tak tergoyahkan, gak bisa diganggu-gugat. Entah itu janji dengan dokter, ataukah itu janji dengan terapi, ataukah itu janji dengan, katakanlah janji dengan kawan, relasi pekerjaan dan lain sebagainya. Terus kita mulai berpikir, subhanallah, jika mungkin kamu bikin janji sama orang-orang pekerjaanmu, mau itu ada hujan petir lagi, kamu bakal jalan. Betul Ibu ya? Kalau kamu ada bikin janji sama dokter misalnya, kebetulan kamu sakit, kamu bikin janji sama dokter, kebetulan dokternya praktek jam segitu, ada hujan petir lagi, kamu pasti bakal jalan ya. Dan ternyata di sini nih letak jawaban. Ngaji itu selain daripada panggilan, tapi memang dibutuhkan orang yang punya keteguhan khusus dalam menjalaninya. Kalau orang dalam hadir ke majelis itu sifatnya hanya kalau sempat, udah pasti deh. Kalau sempat, setan bakal ngupayain gimana caranya biar gak pernah sempat. Tapi kalau kamu bikin semacam perjanjian pada dirimu sendiri, maka kamu itu sedang membuat perjanjian dengan Allah. Saya mau serius dalam memperdalami agamanya, kamu sedang bikin perjanjian sama Allah. Kamu sedang bikin perjanjian komitmen antara hubunganmu dengan hubungan Allah. Ini bukan lagi sebatas hubungan pekerjaan. Ini bukan lagi sebatas hubungan antara pasien dengan dokter.
atau antara sahabat dengan sahabat, tapi ini adalah hubunganmu dengan Allah. Maka saat kamu bikin komitmen dalam hidup, saya mau memperdalami agama misalnya, apapun ibaratnya ya, hambatan yang membuat kamu terhalangi dalam sampai kepada tempat kebaikan, maka kamu akan jadikan itu sebagai tantangan. Tahu itu? Tantangan. Bukannya halangan. Kamu dikasih ujian, ujiannya godaan, entah itu dari godaan setan, entah apa. Kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu atau di dalam menjalani komitmennya antara dia dengan Allah, dia akan jadikan godaan itu sebagai tantangan, bukan halangan. Contoh hujan, gak usah jauh. Aduh, hujan nih. Tantangan bukan ibu-ibu? Tantangan kalau orang yang teguh. Tantangan bagi orang yang memang serius. Tapi kalau bagi orang yang tergoda, ini halangan. Ini halangan. Hujan, halangan. Makanya di sini kita biar bijak membedakan antara tantangan dengan halangan. Godaan selalu datang dalam hidupmu kapanpun itu. Ujian nggak pernah berhenti, selalu datang kepada kita kapanpun itu. Cuman perbedaannya, kalau kamu jadiin ujianmu adalah tantangan, kamu pasti berhasil. Tapi kalau kamu jadikan ujianmu adalah halanganmu, ya udah beres, kamu berarti kalah. Kalau setiap orang menjadikan ujian ataupun godaan yang ada di depannya adalah penghalang, maka nggak ada dari kita yang bisa menghadapi musuh kita. Kita bakal angkat bendera putih sebelum tempur bahkan. Kita bilang, waduh ini musuhnya udah banyak banget, nih halangan nih, ini rintangan nih, nggak bisa deh saya lewatin. Belum pernah dia udah bilang nggak bisa. Ibaratnya kalau orang bilang belum nyoba jalan, udah bilang nggak bisa. Maka alhamdulillah ibu dirahmati Allah. Saya pikir tadi nggak akan penuh majelis sampai belakang. Saya pikir paling cuma separuh nih, orang hujannya enak banget, tapi ternyata orang-orang istiqomah luar biasa. Apalagi hari ini tambah lagi majelis kita berkah kedatangan orang jauh. Ada sahabat-sahabat saya datang dari Jogja, ini yang di depan-depannya. Dari Jogja jauh-jauh mau ke sini. Waduh, subhanallah luar biasa. Kita doain mudah-mudahan perginya selamat, kembalinya selamat ya. Segenap hajat-hajatnya yang dia minta ke hadapan Allah mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Majelis Ta'lim Sahabat Cinta. Nah, itu banyak kan, saya ngajar rutin tiap bulan di sana, ibu yang ikut kajian adab, yang rutin. Nah ini nih orang-orang tim sukses di balik Majelis Ta'lim Sahabat Cinta. Saudara-saudara kita, akhwat kita yang jauh di sana namun dekat di haji. Kita doain ya, kita semua mudah-mudahan dijadikan orang-orang istiqomah dalam menuntun diri kita bersama di jalan Allah dan jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita melanjut kajian kita agar kita Mukasyafatul Qulub. Sebelum kita awali majelis kita, sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal mudzakarah wal tadhkir wal ifada wal istifada wal hifza ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Kita masih ngebahas tentang babuz zina. Nah, kemarin kita ngebahas tentang zina dan kita masih mau membahas tentang lanjutannya. Waruwiya man gabbala ghulaman syahwah 'adzabahu Allah ta'ala fin nari 500 'am.
Wa man qabbala imra'atun bi syahwah faka'annama zana bi 70 bikran. Wa man zana bil bikr faka'annama zana bi 70 alf hayyib. Datang sebuah riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang mencium, siapa? Ghulaman, orang laki. Ini diambil hukumnya orang laki nih. Orang laki nyium sesama orang laki. Nah, karena kan kita lagi membahas tentang apa? Tentang perkara kemarin itu zina. Nah, sampai ke ranahnya sesama jenis, penyuka sesama jenis. Maka dibilang di sini, man gabbala ghulaman li syahwah. Siapa lelaki yang mencium pemuda lainnya dengan syahwat, maka Allah akan menyiksanya di dalam api neraka kelak selama berapa lama? 500 am, 500 tahun. Disiksa di api neraka 500 tahun. Wa man qabbala imra'ah bi syahwah. Nah, kalau dia pemuda orang laki tadi nyiumnya bukan sesama, tapi nyium perempuan lawan jenisnya. Nyium berarti kan itu salah satu pintu dari pintunya zina. Ya. Kalau kemarin yang udah hadir atau mungkin karena di sini banyak yang baru hadir, kemarin kita bahas Allah larang khamr. Wala tashrabul khamr. Tapi giliran zina Allah ngomongnya enggak wala taz. Tapi Allah bilang wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekat pada perbuatan zina. Artinya jangan zinanya mendekati diri kita pada perbuatan zina, itu dilarang. Apapun unsur yang akan mengantarkan kita pada zina, itu pun sama dilarangnya. Wala taqrab, artinya apapun embel-embel yang mengantarkan kita perbuatan zina, jaga. Nah, kalau kita mungkin anak-anak gadis, anak bujang kita, kalau udah serius sama anak orang jagain. Karena bentuk kesungguhan kamu itu bukan mempermainkan dia, tapi kan dijaga dia. Bukan maaf, bukan dicobain dulu, bukan dicolek-colek dulu dan lain sebagainya. Pintu syaitan terbuka luar biasa kalau dalam bab yang kayak gini. Nah, apalagi kita ngelihat di zaman kita sekarang seolah-olah itu pasangan muda-mudi ini gandengan tangan di depan publik itu bukan hal yang aib lagi, itu udah biasa. Jalan bareng, pulang pergi bareng, ibarat itu kan hal yang biasa menurut publik sekarang. Ini justru tantangan lebih kepada orang tua dalam mendidik mereka. Ibu yang punya anak gadis jaga, begitu juga yang punya anak laki. Ini kan kalau kita sebentar lagi kita akan bahas tentang bagaimana kisahnya kaum Nabi Lut. Imam Ghazali mengutip tentang kisahnya Nabi Lut di dalam bab ini. Kita lihat zaman sekarang, orang laki yang kemayu berapa banyak? Kadang-kadang posturnya aja keker, begitu ngomong kemayu semua. Iya, kalau badan boleh jadi keker, tapi begitu dia nggak ngomong semuanya miring, semuanya nggak tidak pada jalurnya. Kalau kata bilang gitu, nggak benar gitu jalurnya. Nah, yang begini-begini nih perlu dijaga. Nah, kita ini bu, anak bujang bilang gini, kamu kalau sampai kamu nyium anak gadis orang, nyium perempuan, maka kamu itu hukumnya seperti apa? Zana bi-70 bikran. Nyium. Hukumnya sama kayak orang berzina kepada 70 anak gadis. Cium doang. Apalagi zinanya. Nah, wa man zana, kalau sampai dia berzina dengan seorang gadis, maka dia seperti berzina dengan 70.000 janda.
Ya, sekitar 70.000 perempuan nanti zinain dengan satu gadis disentuh, seberapa dosanya? Ya. Kita lagi viral sama anak yang bunuh diri di sebelah makam bapaknya. Perbuatannya tak terpuji, kan tersakiti dirinya seperti apapun, tapi tindakannya bunuh diri itu bukan jalan. Justru inilah sedihnya kita. Bayangin, kamu tuh sudah hancurin diri kamu. Kamu sudah dengan mudah serahkan dirimu. Kamu juga yang akhirin hidupmu dengan buruk. Lihat bagaimana upaya syaitan. Kalau ngomongin hukum keadilan, ya perempuan itu perlu diadili. Orang yang berbuat jahat sama dia, adili sana. Tapi kita ngomong dari babul ilim, dari sisi ilmu. Kita bukan ngomongin siapa yang salah, siapa yang benar. Kan gitu ya. Karena kalau kita baca sekilas dari jalan ceritanya, maaf, perempuannya katanya diperkosa tanpa sadar, dicekokin pil. Kita ngomong pakai logika. Kok mau dikasih obat? Situ pusing, situ sakit perut. Masa cuma-cuma orang kasih obat? Kita yang baca juga mikir dong. Oh iya, kok bisa ya? Oh dipaksa. Oke, katakan dia dipaksa. Dicekokin obat sampai tak sadarkan diri. Timbul pertanyaan lagi saya sebagai orang awam. Begitu hamil, dia cari. Waktu kamu bangun tidur habis dicekokin, kamu gak cari. Kamu gak lapor. Nunggu hamil nyari, ketemu gak? Ketemu. Dapat, disuruh gugurin, singkat cerita. Fahad tarik, di jalan. Ini syaitan punya. Habis, maaf, deket, zina. Pada zina, datang ke masalah selanjutnya, bunuh janinnya, bunuh. Kan sama, mau kamu bunuh janin sama bunuh orang hidup, yang udah hidup, sama hukumnya, nggak ada bedanya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, barang siapa orang yang menghabisi satu jiwa, maka qatalan nasa jami'an. Kata Allah, kayak kamu ngebunuh satu dunia ini, satu nyawa hilang gara-gara kamu kayak bunuh satu dunia, kata Allah. Di Al-Quran Allah sebut. Dosanya sampai segitu. Babul masuk dari abis zina, bunuh. Boleh. Nggak berhasil. Singkat cerita, dengan harus ceritanya mereka dan beserta keluarganya ala kulihal. Tapi kita lihat jalannya syaitan. Habis itu nggak berhenti di situ. Frustasi, tertekan, memutuskan mengakhiri hidup. Orang mengakhiri hidup itu punya dosa. Dosanya nggak diampuni Allah. Dengan cara apa kamu mati bunuh diri? Dengan cara itu kamu nanti dihidupkan dan Allah akan minta kamu selama di neraka berulang matikan dirimu seperti dulu kamu mati di dunia. Tapi di akhirat bedanya. Ente suruh minum racun lagi, ente minum lagi kata Allah. Sebagaimana dulu kamu bunuh diri. Kalau dia gantung, kalau orang meninggalnya gara-gara gantung diri, selama di akhirat itu Allah suruh dia gantung dirinya di akhirat. Hidup lagi, gantung lagi kata Allah dirimu di akhirat. Seperti itulah mereka akan terus disiksa. Permasalahannya ini karena pintu zina yang dibuka dan mengarah sampai ke sini. Dan kita lihat, jangan satu yang sekarang lagi viral, yang udah deh, nggak di sini, nggak di belahan dunia manapun. Kalau udah urusan perkara zina, ujungnya nggak enak. Akhirnya nggak enak, buntutnya nggak enak, karena pintu-pintu maksiat yang lainnya terbuka dan syaitan dengan mudah mengganggu pelakunya. Na'udzubillah min dzalik. Orang kalau mau tobat dari perbuatan itu harus datang dari hati, dari hatimu. Ada orang datang ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya disuruh ninggalin bohong, saya bisa. Saya disuruh ninggalin nggak minum khamar, saya bisa. Saya disuruh ninggalin judi, saya bisa.
Tapi begitu saya disuruh ninggalin zina, aku nggak bisa ya Rasulullah. Itu jadi kayak kebiasaan, tahu nggak? Jadi kayak kebiasaan. Saya nggak bisa ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bukan menghardiknya. Ini dari adabnya Rasul, tidak dihardik. Tapi dia itu datang berkeluh kepada Rasulullah, keluhnya kepada orang yang tepat. Maka sama Rasulullah dinasihati, kamu tuh ya, kamu pernah nggak kebayang setiap kali kamu zina, kamu kebayang nggak kalau orang itu adalah ibumu? Kalau andai ada orang yang melakukan perbuatan itu pada ibumu, bagaimana? Saat dulu ya Rasulullah, dengan mudah dia ngomong. Kalau ada orang yang tidurin ibu saya bakal bunuh dia ya Rasulullah. Rasulullah ketawa. Kalau seandainya ada orang yang melakukan hal yang sama kepada saudara perempuanmu, apa yang akan kau lakukan? Wah, saat dulu ya Rasulullah, aku bakal bunuh Rasul orang itu. Ditanya lagi sama Nabi, kalau itu putrimu, bagaimana? Wah, lebih memuncak lagi emosinya. Akan kupenggal kepalanya ya Rasulullah. Akan kubunuh dia ya Rasulullah. Atau dia bilang gitu. Maka Rasulullah bilang, yang kamu tidurin itu bisa jadi ibunya orang, bisa jadi saudara perempuannya orang, bisa jadi juga putrinya orang. Maka dia termenung, dia berpikir betul juga. Maka dia bilang, ya Rasulullah, doakan saya biar saya bisa lepas dari zina. Sama Rasulullah diusuk dadanya. Kemudian semenjak Rasulullah angkat tangannya, dia bilang, wallahi ya Rasul, sebelum kamu letakkan tanganmu di dadaku, zina adalah perbuatan yang paling aku cintai. Tapi begitu kau angkat tanganmu dari dadaku, zina adalah maksiat yang paling aku benci. Ya. Kalau udah dapat doa Rasul, orang pengen benar, gak ada yang enggak. Orang mau tobat, ada jalannya, bukannya nggak ada. Semua ada tuntunannya, ada caranya. Tapi mau nggak? Serius nggak mau bener? Tapi jangan ngomong mau bener aja, atau balik lagi kan gitu. Nah itu diawali dari mana? Dari dijaga. Kata psikolog bilang, orang yang dulu sebelum nikah jarang pacaran, bahkan hampir nggak pernah pacaran, itu begitu dia nikah rumah tangganya lebih langgeng. Rumah tangganya lebih langgeng ketimbang yang udah puas sebelumnya nikah pacaran. Itu kata psikolog. Kenapa? Karena begitu dia udah puas pacaran sama si ini, pacaran sama si Ino, udah tahu nih karakter orang yang bermacam-macam, dengan mudah begitu dia nikah, ternyata istri saya nggak kayak mantan saya. Kamu juga sama. Begitu dapat, nih perempuan juga sama. Begitu dapat, kenapa saya dulu terimanya dia? Coba yang Ino. Gampang banget ngomong begitu. Upaya setan terus hingga pada akhirnya boleh jadi bikin rumah tangganya tidak harmonis, wala ada sakinah, wala ada mawaddah, wala ada rahmah. Itu kata psikolog, bukan kata saya. Kalau saya nggak ngerti gitu. Nah, intinya ini pintu zina. Zina itu dahsyat luar biasa. Nah, ibu-ibu harus jagain anak gadisnya, jagain juga anak laki-lakinya. Karena sekarang bukan anak gadis saja yang dicari. Perempuan bertebaran, orang laki makin mangka. Jagain anak lakinya yang benar, sama kayak dulu kita miara anak perempuan kita. Nah, ibu punya anak laki udah mulai senang sama boneka aja, ganti robot. Nah, dia udah melukin boneka, ganti robot. Langsung bilang, kamu tuh laki-laki gitu. Kamu tuh mainannya bukan itu, mainannya kamu ini. Langsung arahin. Oh kok kenapa teman-teman yang lainnya pada senang kumpul, yang laki-laki ini malah yang perempuan-perempuan? Jangan ikutin. Diarahin, digiring lagi main. Bukan diomelin juga, tapi digiringin. Kalau sejak kecil terdetek, gitu loh. Oh kayaknya nih anak senangnya sama pink nih. Kayaknya nih anak senangnya sama ungu nih, gitu ya. Giring. Kasih tahu dia, kenali dia, mana bajunya laki-laki, mana warnanya laki-laki, kenali dia, dikenali. Itu adalah langkah tercepat yang bisa kita ambil. Kalau anak kita udah gede, jagain.
Jagain pergaulannya, jagain mereka dengan siapa mereka berteman dan seterusnya. Jarak jaga. Wa fi qawnigal tafasir galal kalbi inna awwal man amila amala qaum Lut iblis la'anahullah. Fatasawwara lahum fi surah ghulam amran jamil. Thumma da'ahum ila nafsihi fanakahu fasara dhalika 'adatan lahum fi kulli gharib. Farsala ilaihim Lut alaihi salam fanahahum an dhalik wa da'ahum ila ibadatillah wa taw'iduhum ala israril ma'siyah bi'adabillah. Wa qalu lah i'tina bi'adabillah in kunta minas shadiqin. Dikisahkan katanya dikutip dari kitab Rawnagit Tafasir. Al-Kalabi bilang, seorang ulama berkata, sesungguhnya awal pertama orang yang berbuat perbuatan kaum Lut, kalau kita bilang LGBT sekarang, itu yang pertama ngerjainnya tuh iblis. Iblis datang ke bumi, kemudian dia menjelma sebagai seorang remaja Amrod, pemuda yang dibilang belum tumbuh kumis, masih muda banget, gak ada kumisnya belum. Iblis datang, cakep mukanya. Buat orang lain kepincut ngelihat tuh lelaki. Ini siapa nih? Awalnya datang nggak pakai kumis. Tumada'ahum ila nafsih. Habis itu kemudian dia memanggil mereka sesama iblis tadi untuk berbuat perbuatan yang tidak benar tadi. Ya, diajakin zina sesama jenis. Mereka saling suka. Akhirnya jadi kebiasaan menikah, seolah-olah menikah. Ini yang ada di zaman kita sekarang, ada negara yang mengizinkan legal nikah sesama jenis itu di mana? Di Belanda ya kalau nggak salah. Di mana lagi nggak tahu, banyak. Jerman mungkin, di mana nggak tahu. Walhasil ada beberapa wilayah barat boleh. Indonesia nggak tahu saya boleh apa enggak. Indonesia, makanya tuh kita doain ya orang-orang yang ada di MPR DPR tuh, yang orang-orang kita yang jalannya sejalan dengan kita, biar pada istiqomah, jangan sampai hukum-hukum begini tuh diledahi. Mau jadi apa negeri kita? Zamannya Nabi Lut datang Amrod, rajul Amrod, kata pemuda Amrod, gulam Amrod jamil, mereka nikah dan itu jadi biasa. Jadi seperti kebiasaan bagi mereka, setiap ada orang baru datang, dikejar. Pokoknya kalau sesama mereka kan berteman ya. Begitu ada orang baru, wah, apa tuh kalau kita bilang nih, santapan baru nih. Mereka begitu ngelihat ada yang belum sama kayak mereka, berusaha digoda, berusaha diajak biar bagaimana mereka bisa terikut serta dengan perbuatan mereka. Makanya perlu dijaga, penting tuh menjaga diri. Pokoknya setiap orang melihat orang asing dipanggil. Kemudian diutus Nabi Lut sama Allah. Di situ Nabi Lut ini hidup pada zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim masih hidup, Nabi Lut masih hidup. Nabi Ibrahim di kaumnya, Nabi Lut di kaumnya. Diutus sama Allah Nabi Lut dakwah di kaum yang sesat itu. Nasihatin mereka kalau perbuatan mereka itu enggak benar. Larang kata Allah, ajak mereka kepada ibadah untukku kata Allah. Ingetin mereka bahwa kalau mereka terus-terusan begini bakal datang azab dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat jawaban mereka. Setelah iblis berhasil mengusik manusia sampai mereka akhirnya menjadikan perbuatan itu seperti adat kebiasaan, mereka dengan mudahnya jawab, "I'tina bi'adabillah." Sini, kirimin kita siksaan Allah. Sama dia ditantang. Sini, kirimin kita siksaan Allah in kunta minas shadiqin. Kalau emang kamu jujur, omongan kamu benar, coba kita mau lihat kan siksaan Allah tuh yang kayak gimana. Oh, ditantangin sama dia. Fasa'ala Lut alaihi salam rabbah an yansuru alaihi. Akhirnya Nabi Lut kemudian berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jalan kepada Nabi Lut biar bisa lepas dari mereka
Nah, biar Nabi Lut selamat, ya Allah, Nabi Lut doa, tolonglah aku atas kaumku yang berbuat kerusakan ini. Nabi Lut bilang, Allah Subhanahu wa taala kemudian diturunin ada fa'amarallahu sama an tamtur alaihim al-hijarah maktub ala kulli hajar isman ramabih. Akhirnya Allah utus hujan itu. Hujannya yang turun apa? Batu. Hujan batu turun dari Allah. Di setiap batu punya nama si pelaku dosa itu. Jadi itu batu gak bakalan jatuh saran-sarannya kecuali kepada orang yang melakukan dosa itu. Allah perintahin turun batu dari api tadi sampai katanya dikisahkan dalam sebuah kisah ya. Di sini ada hikayah. Baik. Musawwamatun inda rabbih. Di sini batunya ada namanya fulan ibnu fulan, fulan ibnu fulan, semuanya turun, gak ada yang terkecuali. Satu persatu dari mereka. Wa hukiya anna rajulan tajiran min Gomulu. Ada sebuah kisah seorang pemuda kaya raya dari kaumnya Nabi Lut, kaum yang sesat tadi ini, dia waktu itu lagi di Mekah. Kana bi Makkah, faja'a hajar liyusibuhu fil haram. Bayangin, turunnya kan harusnya di kaumnya batu itu. Tapi karena kebetulan orang ini adanya di Mekah, itu batu nyasar sampai ke Mekah. Tapi kebetulan kala itu orang itu lagi di tanah haram. Tanah haram, lagi di tanah haram, area Ka'bah dan sekitar tanah yang diharamkan itu. Maka dibilang katanya, fadalatil malaika lil hajar irji min haitsu ji'ta fa innar rajul fi haramillah. Faraja fa waqafa kharijul haram 40 yawman bainas samai wal ardh. Malaikat bilang, batu, stop, berhenti, balik ke tempat semula kamu datang. Dia lagi ada di kota haram, kota yang Allah muliakan. Tungguin sampai dia selesai. Kalau dia udah selesai, baru. Maka tuh batu berhenti di depan ujung haram. Dia nungguin di antara langit sama bumi. Berapa lama? 40 hari itu batu berhenti. Tungguin. Batu kiriman Allah. Orang masih di haram. Lagi ngapain? Lagi jualan. Dia lagi dagang. Bukannya lagi ibadah, lagi dagang. Tapi karena itu di tanah haram, sama Allah tanah haram dijaga. Ditungguin sampai dia keluar dari haram. Hatta gadar rajulu tijarah. Sampai pemuda itu, orang laki tersebut selesai dari dagangannya. Falamma kharaj asabal hajar kharijan minal haram fahlakahu wa kana Lut qad akhraja imra'atahu. Begitu dia keluar dari perbatasan haram, batunya turun, ngenakin dia dan binasalah dia di tempat. Allah kalau udah mau ngasih siksa, nggak kenal kamu di mana. Dimanapun kita, ya udah sampai. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan buat kita. Apapun itu, entah itu nikmat, entah itu ujian, entah itu musibah, kamu di mana aja kalau emang udah takdirnya udah segitu ya segitu, dapatnya di situ ya di situ, dapatnya kena, nggak bakalan bisa pindah kemana-mana. Dan kala itu Nabi Lut alaihissalam beliau keluar menyelamatkan diri beserta istrinya saat itu. Karena Nabi Lut punya istri, wa naha man tabi'ahu an yaltafit khalfahu illa imra'atu Lut fa innaha lamma sami'at lahadzal 'adzab iltafatat. Begitu Nabi Lut alaihissalam mutusin keluar, diperintahin sama Allah beserta malaikat. Ayo kita hari ini keluar. Datang dua malaikat yang utusan Allah dalam kisah. Dua malaikat menyamar jadi seorang pemuda yang bagus-bagus mukanya, tampan. Begitu masuk ke rumahnya Nabi Lut, itu sekampung geger. Ada orang cakep di rumahnya Lut, kata dibilang. Ada orang cakep di rumahnya Lut. Sampai mereka tuh nungguin di depan pintunya Nabi Lut, mau biar nih orang keluar yang cakep tadi. Saking itu kan bilang nggak boleh ada orang asing. Mereka yang seolah terpanggil ingin menggoda. Mereka yang terpanggil ingin mengajak mereka pada perbuatan yang salah. Akhirnya Allah perintahin keluar sebelum matahari terbit. Keluar pagi-pagi, buru-buru,
selamatin diri, ajak istrimu, kata Nabi Lut bilang. Pesannya, Allah bilang, nggak boleh nengok. Kalau Allah udah turunin adab, suara apapun yang kamu dengar, kebisingan apapun, nggak boleh nengok, kata Allah bilang. Ya, Nabi Lut udah ngerti instruksinya. Iya, istrinya udah dibilangin. Begitu keluar, begitu ada suara yang menyiksa, kalau di sini dikutip, istrinya nengok. Istrinya Nabi Lut nengok. Begitu istrinya Nabi Lut menengok, kala itu hancurlah istrinya. Wagalat wa gaumah fa'adraka hajar fawaqa'a ala ra'siha faqatalaha. Akhirnya batu-batu yang Allah hujanin itu untuk mereka ketimpa kepada istrinya Nabi Lut, maka pun istri Nabi Lut binasa beserta dengan mereka. Ini kisah paling tepat. Anggap gini, ada kisah-kisah yang kita temukan di beberapa internet bahwa istrinya Nabi Lut sama sekongkolnya kayak mereka, sama berbuat perbuatan fahish kayak mereka, gitu ya. Maka saya lebih memilih apa yang dikutip Imam Ghazali. Terlepas seperti apa latar belakangnya istrinya Nabi Lut, bukan kapasitas kita membicarakan hal tersebut, ya. Karena di sini Imam Ghazali hanya mengutip falamma sami'at hadzal adzab iltafatat. Imam Ghazali bilang begitu istrinya ngedengar reruntuhan hujan batu yang turun, nengok istrinya Nabi Lut. Kan tadi udah dilarang, jangan nengok. Dia nengok, maka batunya pun mengenai dia. Maka dia pun seketika terkena batu tersebut dan binasa di tempat. Itu karena apa? Karena nengoknya dia. Padahal dia nengok itu dia ngomong, wahai kaumku. Wah, dia bilang. Dia nganggap mereka itu adalah kaumnya. Makna dari kaum di sini boleh jadi memanglah dia sebagai orang yang menyayangi kaumnya, ataupun dia sebagai bersama dalam perbuatan maksiatnya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya disitulah istrinya Nabi Lut binasa di tempat. Qala Mujahid, lamma asbahu gadan Jibril ala qaryatihim wa galla'aha min arkaniha thumma adkhala janahu thumma hamalaha ala khawafi janahi bima fiha thumma sa'ida biha ila as-sama' hatta sami'a ahlu as-sama' siyah dikkatuhum wa nabah kilabuhum thumma gallabaha fakana awwal ma saqata minha saradiquha falam yusibu qauman ma asabahum thumma inna allaha tamasa ala ayunihim thumma gallabat gariyatuhum wa hiya khamsah madain akbaraha as-sadum wa hiya al-mu'tafikat al-madhkurah fi surah Bara'ah yugal kana fiha 4,000 alaf. Nih, dalam Mujahid dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujahid, lamma asbahu ghad, begitu keesokan harinya, ya, Imam Mujahid bilang, Allah utus siapa? Allah utus pagi-pagi malaikat Jibril turun. Tengok tuh, mereka pelaku-pelaku maksiat. Jibril turun pagi-pagi ke desa. Malaikat Jibril turun sambil ngelemahin setiap sendi-sendinya orang yang hadir di situ. Yang ada, yang terbengkalai, yang sudah jatuh, yang sudah meninggal semuanya sama Allah Subhanahu wa taala, hancurin mereka. Kemudian akhirnya malaikat Jibril alaihi salatu wasalam diminta sama Allah untuk ngangkat desa itu. Angkat, kata Allah, desanya. Desa yang membuat kerusakan tadi. Dimasuk, thumma hamalaha ala khawafi janahi bima fiha. Diangkat sama sayapnya malaikat Jibril. Tadi kaum yang sesat ini yang melakukan LGBT, thumma sa'ida biha ila sama hatta sami ahli sama suyah hadikati. Diangkat naik desa itu beserta apa yang ada di dalamnya. Dengan apa? Dengan sayapnya malaikat Jibril dibawa naik ke langit sampai seluruh penghuni langit itu dengar teriakannya mereka. Teriakan apa? Binatang-binatang yang ada di situ. Suara ayam, suara anjing, suara apa semua dengar. Kan orangnya udah pada mati. Jadi angkat. Binatang-binatang kan nggak ikutan berbuat dosa, nggak dimatiin sama Allah.
Tapi begitu tuh kampung diangkat, binatang-binatang yang ada, yang hidup, masih hidup. Sampai penduduk langit masih dengar suaranya. Suara kokok ayamnya, suara anjingnya, suara apa. Sampai akhirnya dibalikin desa itu. Dan kalau dibalikin, pertama-tama yang jatuh. Jadi Allah adab di desanya nih. Sama Allah dijungkir balikin. Sama Allah dijungkir balikin desanya. Kata dibilang, yang jatuh pertama dari bagian-bagian desa itu mereka semua yang menimpa kaum-kaum yang belum pernah mereka dapetin. Allah kemudian menghapus mata mereka, matanya dihapus sama Allah, biar mereka nggak pernah lagi bisa ngelihat, dan dibalikkan desanya sama Allah. Terus ditimbun. Desa itu katanya ada 5 bagian tempatnya. Tapi yang paling parahnya yang kita kenal dengan Sadum, atau disebut kalau orang kita bilang kaum Sodom. Padahal desanya ada 5 di situ. Kalau kata Imam Ghazali desanya itu ada 5, tapi dari yang 5 yang paling parah ini kaum Sadum, atau kalau yang kita kenal Sodom. Nah, gitu. Itu diangkat sama Allah yang paling parah kaum Sadum. Semua itu ada di dalam kisah surat Taubah, ya, Al-Bara'ah, surat Taubah. Di situ Allah mengisahkan tentang mereka, yang mana di situ negeri-negeri yang musnah, ada macam-macam negeri-negeri musnah di situ disebut di dalam surat Taubah. Nah, di konon katanya di desa itu jumlahnya ada berapa orang? 40 juta. 40 juta orang dimusnahkan sama Allah sedetik saja. Ya, sedetik. Dibalik, negerinya dibalik. Sudahlah mereka binasa, hancur, negerinya dibalik sama Allah atas maksiat ataupun dosa yang mereka lakukan. Intinya, kita bukan kembali fokus pada ceritanya kaum Sadum. Kaum Sadum itu kisahnya hanya menguatkan kita untuk lebih menjaga diri sekarang. Bahwa dulu pernah terjadi orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, dan Allah dengan mudah menyiksa mereka, mengazab mereka dengan azabnya yang pedih. Bahkan di dunia qabla akhirat. Di dunia sebelum akhirat. Tapi kenapa kok kita nih itu seolah wah begitu maraknya di televisi sekarang kelihatan Allah nggak timpa-timpain azab ya. Nah, ini bedanya karena kita umatnya Nabi Muhammad. Allah itu seringkali menunda barangkali ada yang mau taubat, barangkali ada yang mau kembali ke jalan Allah, barangkali ada yang kepengen kembali memperbaiki dirinya di hadapan Allah. Selalu diundur. Tapi lihat, kalau Allah udah nurutin pakai musibahnya itu nggak berlaku pada satu daerah tertentu, tapi berlaku umum. Semua kena dampaknya. 1 pelaku dosa, 2 pelaku dosa, 3 pelaku dosa, udah banyak Allah timpain azab. Seperti sekarang kita menganggap itu musibah, dan musibah itu terjadi dari lahar yang meletus itu, ya, gunung meletus itu, dari apa? Min alamatus sa'ah, dari tandanya kiamat. Tapi kalau mau ditanya lagi, itu pun menjadi teguran besar dari Allah buat kita semua. Teguran besar dari Allah itu baru erupsinya dunia. 1 gunung udah bisa nimbun desa, rumah-rumah ketiban sama debunya abu vulkanik. Subhanallah, orang-orang dengan mudah juga tertimbun di sana. Nasallallahu, kita berharap mereka yang kena ujian, kena musibah, mereka adalah orang-orang syahid yang meninggal dunia. Iya, mereka orang-orang syahid yang rumahnya hancur, kehilangan benda dan lain sebagainya. Itu adalah musibah, caranya Allah ingin mengangkat amat dan menghapus dosa-dosa mereka. Tapi buat kita, hadza ain, mandangnya dengan pandangan belajar. Ya Allah, itu mereka yang diuji. Tapi kita dijaga, dipelihara sama Allah. Apa kita masih terus mau bermaksiat sama Allah? Apa kita masih mau terus melanggar aturan Allah? Apa kita masih mau terus ninggalin syariatnya Allah? Apa kita mau terus menyepelekan ajarannya Rasulullah? Apa kita mau terus membiarkan aurat-aurat kita maupun putra-putri kita terbuka
Apa kita mau terus biarin mereka sebagai ladangnya tiap kali malaikat melihat dia laknat dia? Nah ini kan nggak mau. Kita pengen jagain. Ya Allah, biar mudah-mudahan Allah tuntun bimbing anak-anak kita semua, biar mereka bisa berjalan dengan baik, dengan tuntunan syariat, biar mereka bisa diarahkan dengan ajaran yang terbaik, ajaran yang benar, gitu kan? Minta sama Allah, betul. Tapi didikannya juga harus kuat. Dengan zaman yang ada sekarang, ini godaannya berat. Karena apa? Dulu mungkin orang kalau ngelihat maaf apa itu kita bilang bencong, orang tua kita marah. Tapi kalau sekarang ketawa, kita ngelihat bencong ketawa. Orang yang main di televisi itu, kita ketawa ngelihat dia. Bahkan kita seringkali merasa terhibur. Dia menjadi orang yang menghibur kita. Subhanallah. Harusnya kita menjadi garda yang ini nggak benar. Kita nggak boleh nih makmurin dia nih, ngejadiin dia biar banyak duitnya. Malah sampai ada orang bilang, justru yang laku sekarang yang begitu. Yang ngomongnya begitu dia yang laku. Subhanallah. Dan percaya nggak percaya, kalau bahasa nular, emang nular kali. Kita aja kalau ketemu sama dia, ibu ke salon, kebetulan yang ngomong begitu modelnya, kita ketawa ngomong kayak dia. Tuh, kebawa ngomong kayak dia, nggak sadar gitu. Iya dia ngomong dengan bahasanya dia gitu ya, dengan caranya dia. Kita baru dengar sekali dua kali, kita jawabin dia, ikut ngomongin. Apalagi kita kebayang anak-anak kita. Nah, karena itu menjadi biasa, udah nggak ada hal yang lumrah lagi. Dan ini kan upayanya Yahudi, upayanya orang-orang Nasrani. Emang rusak kita dari jalan mana aja yang mereka bisa rusak. Dulu kita ngelihat hal itu sebagai hal yang baik, sekarang menjadi hal yang biasa-biasa aja. Dulu kita tanya orang tua kita dulu, misalnya mama pacarannya dia, pacaran yang ngumpet-ngumpet, ketahuan orang, waduh, gawat. Padahal cuma ketemu. Kalau sekarang main ke rumah, mampir, diopenin. Yang ngopenin siapa? Orang tuanya. Yang ngopenin orang tuanya. Jadi calon belum tentu. Iya, jadi calon belum tentu. Udah kita openin, udah kita yang repot nawarin dia makan, ngebuhin dia makan, ngurusin dia. Subhanallah. Ibu mau begitu boleh. Kalau yang udah kelihatan tanda-tanda serius aja mana? Yang udah nanyain kapan boleh mampir ke rumah, bawa orang tua. Nah, yang begitu boleh deh. Mau apa sini kita masakin? Boleh sini masakin. Nanyanya serius kan? Mau serius ya? Bukan cuma yang mau jalan ke bioskop doang, cuma yang mau jalan ngajak ke kafe doang gitu. Waduh, kalau saudara perempuan anak perempuan kamu punya abang, ya, saudara laki-laki, jangan biarin anak perempuan kamu jalan sendirian. Suruh abangnya temenin, atau suruh adiknya anak laki-laki temenin. Jangan pernah kasih kesempatan dua lawan jenis aja tadi hubungan syaitan. Ketiganya hadza babu zina yang udah kita bahas. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita paham, kita ngerti, bisa kita amalin. Insyaallah di bulan depan kita bakal membahas tentang bab birrul walidain, ya, silaturahmi dan haknya orang tua. Insyaallah di bulan depan. Nah ini bab salah, Selasa depan maksudnya. Selasa depan tanggal berapa? 14 pengumuman ibu-ibu, mulainya lebih pagi. Ya, Selasa depan saya ada acara, saya jam 10 udah harus keluar dari sini. Ya, karena acara keluarga saya harus keluar dari sini. Jadi besok Selasa depan majelisnya lebih awal. Dibuka setengah 8, jam 8 udah baca hadroh. Ya, jam 8 udah mulai baca hadroh. Selasa depan.
Antara selesai kajian kitab sebentar, jam 10 lewat, paling telat setengah 11 saya udah jalan. Soalnya saya ada acara. Ya udah diumumin ya. Nanti diumumin lagi di Instagram saya, insya Allah Selasa depan lebih awal mulainya. Jam 8 seperti biasa. Nanti kalau udah Selasa depannya lagi udah balik normal insya Allah ya. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk ibu-ibu semuanya yang hadir. Insyaallah. Baik. Mudah-mudahan semua hajat-hajat ibu-ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala ya, insyaallah, dan mudah-mudahan Allah selalu berikan kita keistiqomahan di dalam menempuh jalannya. Mari kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk yang meninggal dunia dulu. Almarhum Bapak Haji Abdul Muti bin Haji Abdul Majid dan Bapak M. Wasil bin Fulan dan almarhumah Ibu Mahtum binti Mahri dan juga seluruh ahli keluarga kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bacakan suratul Fatihah biniatul khusus untuk yang sakit. Bapak Daniel bin Haji Muhammad Rashid yang lagi dirawat di rumah sakit, dan seluruh ahli kerabat kita maupun diri kita masing-masing yang sakit. Ya Allah, berkatil hadrah dan berkat Nabi Muhammad SAW, ya Allah, angkat segala penyakit-penyakit kita, berikan kesembuhan untuk kita dengan kesembuhan yang sempurna, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas ishfi anta syafi wa afi antal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wa la alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid. Irfa anna wa anhum kulla ta'bin shadid wa qina wa fihum min al-haddi wal hadid wal marad shadid wal jih al-adid waj'alna nuran min nurik wa izzan min izzik wa nasran min nasrik wa bahaan min bahaik wa atan min ataik wa hirasatan min hirasatik wa ta'idan min ta'idik. Ya dzal jalali wal ikram wal mawahib al idham, as'aluka an takfina wa takfihum min syarri kulli dhi syarr, innaka antallahu khaliqul akbar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.